Halo pemirsa, ada kabar terbaru dari Inara Rusli di mana dia mengganti namanya dari Inara Rusli menjadi Inara Sati. Biasanya kalau seseorang mau mengganti nama itu ada kepikiran untuk mengubah nasib. Kita juga tahu kan Inara Rusli ada masalah yang sedang menjeratnya terkait dari pelaporan Mawa, istri dari Insanul Fahmi, terkait dari hubungan Inara Rusli dengan suaminya. Nah, mungkin karena hal itu makanya Inara Rusli memiliki keinginan untuk berganti nama, bahkan berganti tanda tangan juga dan lain sebagainya. Tentunya hal ini sudah dipikirkan masa-masa, karena berganti nama itu juga harus berganti dokumen dan lain sebagainya. Setelah saya cek dari numerologi nama, kalau Inara Rusli ada di angka 5, kalau Inara Sati ada di angka 2. Nah, angka 5 ini angka seseorang yang suka kebebasan, keras kepala, memang memiliki daya kreativitas, juga memiliki pendirian yang kuat, egonya tinggi, susah dibilangi, juga memiliki kepiawaian dalam beradaptasi. Akan tetapi, kepandaian dalam beradaptasi ini gampang kena pengaruh. Jadi, angka 5 ini kalau berteman dengan orang baik bisa menjadi baik, kalau berteman dengan orang kurang baik bisa menjadi kurang baik. Jadi angka bunglon seperti itu. Nah, kalau Inara Sati ini memiliki makna yang harmoni, karena kalau di jumlah ada di angka 2 menurut ilmu numerologi nama, numerologi angka ya, ada di angka 2. Angka 2 ini harmoni, feminim, kepekaan, empati, kesabaran, juga kepandaian berkomunikasi. Nah, tentunya ada keinginan dari Inara Rusli untuk Inara Sati ya, kan sudah diganti. Ada keinginan dari Inara Sati untuk bisa menjadi sosok pribadi yang lebih baik lagi ke depannya dengan nasib yang lebih baik dan lain sebagainya. Harapannya kan seperti itu. Namun di sini kan ada ilmu numerologi angka, juga ada ilmu numerologi huruf ya. Makanya kalau menurut numerologi angka, dari angka kelahiran Inara Rusli ini, ya seperti dari aura yang terpancar di mukanya, pandainya berbicara, sehingga tanpa disadari kadang bicaranya menyakiti orang lain. Dan itu ada di beberapa set di sini, 1, 2, 3, ada di 3 set. Kepiawaian berbicara, berdebat itu. Makanya kita tahu sendiri kan, Inara Rusli kalau berdebat minta ampun pinternya dan lain sebagainya. Juga ada angka di mana kalau dia sudah memiliki keinginan yang kuat, dia akan dengan segala cara untuk bisa melaksanakan atau mewujudkan hal itu. Dari angka lahirnya seperti itu. Dan di sini dari angka lahirnya Inara Rusli juga dibilang memiliki keberuntungan yang besar. Jadi dalam keadaan kepepet, dalam keadaan ada masalah, ada saja yang akan membantunya. Karena dia ada angka penggemarnya di sini. Jadi ya ada keberuntungan, juga ada ketidakbaikan di dalam angka lahirnya ini. Yang namanya karakter kan mesti begitu, ada yang baik, ada buruknya juga. Tidak semuanya manusia sempurna. Sebenarnya teman-teman, nasib baik dan nasib buruk itu juga ada kaitannya dengan tabungan karma baik dan karma buruk. Kalau kita terpikir hanya dengan mengubah nama kemudian nasib kita menjadi lebih baik, itu sih bentuk upaya manusia untuk bisa menjadi lebih baik. Akan tetapi ada poin-poin yang lebih mendasar terkait dari nasib baik seseorang, yaitu karma baik dan karma buruk yang sudah dilakukannya di beberapa hari yang lalu, di beberapa tahun yang lalu dan lain sebagainya, yang pada akhirnya harus diunduh di masa depannya. Jadi baik buruk itu tidak hanya tergantung dari namanya, dari sionya dan lain sebagainya, lebih mendasar dari karma baiknya. Kalau sudah tahu misalnya ya ada angka-angka kelahiran yang kurang bersyukur, yang kurang bagus maksudnya, tentunya harus ada upaya untuk perbaikan diri, yaitu dengan menabur karma baik sebanyak mungkin untuk meminimalisirkan risiko-risiko dari karma-karma buruk yang
harus diunduh di kemudian hari. Karena karma itu tidak bisa dihapus. Banyak orang yang bilang, kamu melakukan ritual ini untuk menghapus karmamu, menghapus kesialan dan lain sebagainya. Nggak bisa. Sekalipun diruat, sekalipun dirituali kayak apa, yang bisa diupayakan itu hanya sekedar membersihkan dari kotoran-kotoran yang menempel di tubuh. Nah, kotoran-kotoran ini misalnya dari perbuatan orang lain, energi buruk dan lain sebagainya. Tapi kalau karma yang sudah dilakukan di dulu-dulunya itu harus dibayar di kehidupan saat kini. Jadi untuk menghapus karma tentunya itu susah. Yang ada adalah mengimbangi karma buruk itu dengan melakukan penanaman karma baik sebanyak mungkin, sehingga ketika kita mengunduh karma buruk, ternyata banyak orang yang membantu, banyak orang yang menolong, sehingga risiko dari karma buruk itu bisa diminimalkan. Kalau menurut saya seperti itu, ya nggak tahu lagi kalau keyakinan orang lain. Baiklah, kita beralih ke kartu tarotnya Inara Rusli. Apakah dengan mengganti nama, karir Inara Rusli akan bisa cemerlang kembali? Semangat. Jadi Inara ini memang orangnya semangatnya tinggi, berapi-api. Dia pun di dalam karir juga semangat untuk bisa mengembalikan karirnya seperti dulu kala. Ada simbol Raja Tongkat, di mana seperti yang saya bilang tadi, di angka kelahiran Inara Rusli ada angka pertolongan. Dalam keadaan kepepet ada saja yang bantu. Demikian juga di karirnya nanti, dalam keadaan yang sudah terpuruk ini akan ada yang membantunya untuk di karirnya. Namun di sini sosok-sosok yang membantu ini juga mempertimbangkan karena nama Inara Rusli kan sudah jatuh. Jadi kalau memakai brand atau memakai Inara Rusli untuk promo dan lain sebagainya, dari pemilik perusahaan ini juga pikir-pikir dulu, karena Inara Rusli kena skandal asmara, juga namanya sudah jatuh. Apakah dengan memakai Inara Rusli nanti tidak akan ada komplain dari masyarakat? Itu yang dipikirkan. Rilis. Nah ini seperti yang saya bilang tadi, sekalipun ganti nama, yang namanya karma buruk, saatnya ngunduh ya harus diunduh. Jadi Inara Rusli sekalipun sudah bersusah payah, berusaha sekuat tenaga untuk memulihkan karirnya, dan tetap ada yang bantu dia, tapi tidak semudah itu untuk bisa kembali berjaya seperti dulu lagi. Ternyata masih banyak dari orang-orang yang tidak mau memakai dirinya. Satu kartu lagi. Dan di sini Inara Rusli bisa dibilang dia sudah bersusah payah untuk membangun kembali bisnisnya, karirnya, tapi ya begitu pengorbanannya itu sepertinya ya bisa dibilang tidak sesuai harapannya. Namanya masih bersinar, tapi ya begitu dikenal dengan sebagai image negatif ya. Ini untuk karir Inara Rusli. Sedangkan untuk asmaranya bagaimana ke depannya? Asmara ini secara umum ya dengan siapa saja. Tidak khusus dengan tidak khusus dengan Insanul Fahmi. Bagaimanakah asmara Inara Rusli ke depannya? Ada halaman tongkat. Halaman tongkat ini bisa dibilang yang namanya halaman itu kan lembaran demi lembar. Masa-masa lalu yang menjadikan bahan pertimbangan seseorang untuk menerima Inara Rusli ke depannya. Jadi apa yang terjadi saat ini akan berpengaruh terkait dari masa depan Inara Rusli yang ada kaitannya dengan asmara. Ada 6 koin. Nah, ada saja nanti yang masih menyukai Inara Rusli, memberikan perhatian pada Inara Rusli. Inara Sati, maaf ya kan udah diganti. Masih ada saja yang akan memberikan perhatian pada Inara Sasti terkait dari asmara. Jadi masih ada yang naksir nantinya. Akan tetapi di sini ada kekecewaan.
Alasan karena mungkin orang yang dekat dengan Inarasati ini akan mempertimbangkan latar belakang Inarasati, atau bisa juga sudah sudah beristri. Karena di sini ada pihak ketiga yang membuat kecewa. Oh, begitu. Selanjutnya, ada simbol 8 tongkat. 8 tongkat ini kalau diartikan sebagai asmara, ini pandangan pertama yang begitu langsung suka. Kelanjutannya bagaimana? Nah, ini ada 9 cangkir. Jadi Inara Rusli nanti dalam hal asmara melalui tahapan-tahapan yang kemudian dia menyukai seseorang atau orang itu jatuh cinta pada Inara Rusli pada pandangan pertama. Ini yang keduanya saling suka setelah mengalami masa-masa asmara yang kurang cocok atau dia ditaksir oleh seseorang yang sudah berkeluarga dan lain sebagainya. Tapi nantinya ada pandangan pertama yang pada akhirnya dia suka pada orang tersebut dan mereka saling suka. Nah, apakah asmara ini nanti pada seseorang yang jatuh cinta pada pandangan pertama ini, akankah ada rasa suka atau kehubungan yang lebih tinggi? Ternyata di sini ada 3 tongkat. Lagi-lagi kemungkinan lakinya sudah berkeluarga atau sudah punya teman wanita. Jadi ya seumuran Inarasati memang untuk mendapatkan seseorang yang masih single ya, itu tentunya sangat susah. Ya, sangat susah sekali karena kebanyakan usia-usia yang sepantaran dengan Inarasati sudah menikah. Kalaupun duda, ya tentunya harus perlu diselidiki dulu latar belakangnya, kenapa dulu bercerai dan lain sebagainya. Karena di sini untuk asmaranya memang tidak dipungkiri Inarasati ini masih memiliki aura kecantikan yang luar biasa untuk menarik lawan jenis. Tapi kemudian ujung-ujungnya di sini ada pihak ketiga yang menjadikan bahan pertimbangan untuk hubungan selanjutnya. Jadi ada kekecewaan karena pihak ketiga nantinya. Ini tadi karir, terus asmara. Nah, kita lihat masalah keuangan Inarasati. Bagaimanakah keuangannya setelah dia ganti nama? The Dreamer di angka 0. Jadi keuangan baik dan buruknya tergantung dari perjuangan Inara. Bagaimana dia kerja keras, memperjuangkan hidup hemat dan lain sebagainya. Semuanya itu bergantung pada dia. Kalau dia tidak tepat dalam mengambil sebuah keputusan terkait masalah keuangan, keuangannya bisa di angka lebih dari 0. Ya, lambang 0 kan lambang memulai. Jadi jatuh bangunnya masalah keuangan terkait dari keputusan dia, usaha dia, dan bagaimana perilaku dia. Ada 4 cangkir, simbol dari hubungan yang kurang harmonis, imbas dari kejadian-kejadian di masa sekarang ini, sehingga dia sepijok. Sekalipun masih ada yang mempergunakan dirinya, tapi sudah nggak sebanyak dulu karena orang tak berpikir-pikir, sebab masa lalu Inara Rusli yang membuat orang menjadi enggan untuk memakai dia kembali. Dan di sini simbol dari 4 cangkir ini simbol dari sebuah hubungan yang kurang bagus dikarenakan masa lalu Inara, sebuah hubungan kerja yang berimbas pada keuangannya. Jadi di sini bisa dibilang sepi job, sekalipun tetap ada yang ngejob, ya kan? Selanjutnya, the lovers, hubungan kerjasama. Nah, kalau kerjasama ini di depannya ada simbol 4 cangkir, berarti hubungan kerjasama yang bisa menurun dikarenakan masa lalu dia. Yang mana orang-orang yang akan menggunakan Inara Rusli ini akan mikir-mikir. Makanya di sini ada simbol 2 jam 2 koin di sebuah perahu di tengah lautan.
Nah, lautan ini simbol dari kejadian Inara Rusli, masalah-masalah yang dihadapinya dengan Ihsanul Fahmi, dan ini membuat jadi bahan pertimbangan orang-orang yang mau memakai namanya. Jadi ini ada kaitannya semuanya ya, rentetannya dengan masa lalu Inara yang membuat netizen kecewa. Karena bagaimanapun juga Inara Sati ini kan publik figur teman-teman, yang harus menjaga nama baik, perilaku dan lain sebagainya. Sekali dia terjatuh seperti saat ini, maka akan susah untuk kembali bangkit. Jungkir balik ya toh. Kehidupannya akan jungkir balik. Kehidupannya akan berubah drastis, apalagi juga terkait masalah keuangan. Jadi, sekalipun namanya diganti sebagai bentuk upaya untuk memperbaiki diri, memperbaiki nasib ke depannya, ternyata tidak begitu berimbas. Seperti yang saya bilang tadi, nasib baik dan nasib buruk itu ditentukan oleh karma baik. Poinnya di sini, landasan dasarnya di sini ditentukan oleh karma baik. Kalau karma baiknya, karma baik kayak membantu orang dan lain sebagainya lebih banyak, tentunya dia juga akan mengunduh karma baik itu. Tapi kalau karma baiknya menyakiti orang, ngomongnya tajam, berimbas pada ini hubungan yang tidak baik-baik saja terkait dari sebuah kejadian di masa lalu. Jadi untuk Inara Rusli, sekalipun kamu sudah ganti nama, tapi kalau karaktermu atau pribadimu tidak berubah, tentunya itu juga akan kurang efek ya. Kurang efek usahamu. Nah, makanya di sini sadarilah bahwa kamu itu kalau ngomong itu kadang tajam sekali. Mungkin kamu nggak sadar ini, tapi orang yang mendengarnya itu merasa tersakiti. Dan ketika orang tersakiti, pasti ada rasa kesel. Kadang ada rasa umpatan dalam hati sekalipun tidak diucapkan. Nah, umpatan-umpatan dalam hati itu kadang-kadang bisa berwujud menjadi doa yang pada akhirnya doa buruk itu tertuju pada Inara Rusli. Banyak orang yang mengira teman-teman, oh kalau saya begini karena saya dikerjain orang, karena saya disandet orang. Banyak sekali yang mengira seperti itu. Padahal belum tentu hal itu dilakukan orang lain untuk karirnya agar kurang bagus. Tapi kadang-kadang doa kekesalan orang lain itulah yang kemudian membentuk sebuah energi negatif. Dan doa itu kan ditujukan katakanlah pada Inara Rusli, dan makanya ya akan mewujud pada nasib Inara Rusli. Makanya sebagai manusia, hati-hatilah bersikap, hati-hatilah berbicara dan lain sebagainya. Karena kalau kita menyakiti orang lain, imbasnya orang lain itu juga akan mendoakan jelek kepada kita.